Halo Sobat apahabar.com, kembali lagi dalam sajian liputan khusus tim redaksi apahabar.com yang pada pekan ini mengambil tema Bank BUMN Serampangan Modali Sawit. Jadi memang isu perusahaan sawit yang gencar melakukan industri di sejumlah daerah itu memang berkaitan erat dengan isu-isu kerusakan lingkungan. Dan ternyata memang dari penelusuran tim redaksi apahabar.com pada pekan ini yang sudah disajikan dalam kanal ataupun dalam website apahabar.com bahwa pada dasarnya ada temuan bank yang tergolong plat merah ataupun bank milik negara atau milik pemerintah BUMN, yakni Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI turut serta memberikan kredit pinjaman kepada sejumlah perusahaan sawit untuk dalam menghidupkan dan melanggengkan industri kelapa sawit di sejumlah daerah. Nah, jadi memang dalam hal ini 3 bank BUMN itu menjadi kreditur yang mungkin cukup besar dalam membiayai perusahaan sawit. Terlebih memang banyak sejumlah perbankan lain seperti Bank BCA dan bank-bank lainnya di seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia yang ikut serta juga menjadi kreditur untuk membiayai perusahaan sawit. Tapi cukup menarik bahwa ada satu paradoks yang dilihat, 3 bank BUMN atau plat merah ini ternyata memang ikut serta menjadi kreditur memberikan pinjaman kepada perusahaan sawit yang notabene sering kali dilekatkan cap ataupun label bahwa pergerakan sawit itu berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Jadi isu-isu kerusakan lingkungan yang katakanlah di Kalimantan, di Sumatera dan lain-lain yang berkaitan juga dampaknya adanya deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, dan banyak hal termasuk konflik dengan warga lokal itu juga menjadi salah satu presiden dan residu dalam konflik sawit di sejumlah daerah. Dan ternyata memang langgengnya industri sawit salah satunya itu disokong pembiayaannya diberikan pinjaman oleh 3 bank BUMN yang sayang sekali 3 bank itu ketika tim redaksi apahabar.com melakukan konfirmasi dan klarifikasi melalui telepon, melalui pesan, melalui jaringan apapun termasuk melalui email tidak memberikan konfirmasi yang cukup sehingga memang tidak ada sebuah komitmen untuk membeberkan tentang bagaimana bank BUMN yang notabene seringkali disebut sebagai bank hijau mengalirkan ataupun menggelontorkan sejumlah uang untuk sektor yang beresiko, salah satunya itu untuk sawit. Makanya harapannya memang bank BUMN yang notabene itu milik pemerintah atau milik negara itu memiliki komitmen untuk keberlanjutan yang tidak berkaitan dengan kerusakan lingkungan di sejumlah daerah. Dalam rinciannya, Bank BUMN yang notabene menjadi kreditur jumbo dalam melanggengnya perusahaan sawit di sejumlah daerah, itu yang pertama itu ditempati oleh Bank Mandiri. Bank Mandiri medio 2017 hingga 2022 tercatat memang memberikan pinjaman yang cukup amat besar dan ini sangat amat bombastis sekitar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu disusul di posisi keduanya oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang hanya terpaut tipis memberikan kredit yang totalnya sekitar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu disusul oleh Bank BCA dan yang keempat itu adalah Bank BNI. Bank BNI ini memang mungkin setengahnya dari Bank Mandiri, yakni sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi memang Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI mencatatkan namanya dalam kreditur jumbo untuk membiayai perusahaan sawit sehingga memang industri kelapa sawit di sejumlah daerah itu hidup dan sayang sekali memang menyisakan residu dan kritik dari para aktivis lingkungan khususnya terkait dengan terjadinya deforestasi, terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan sejumlah hal termasuk konflik yang berkaitan dengan masyarakat adat. Bahkan pembiayaan kredit besar itu yang dalam medio 2017 sampai 2022 juga berdampak langsung sebetulnya dalam proses ekspansi lahan-lahan sawit yang mungkin sampai sejauh ini, sampai di tahun ini merujuk pada data transformasi untuk keadilan TUK Indonesia medio 2017 hingga 2022 tercatat memang luas lahan sawit seluruh Indonesia itu sekitar 3,9 juta hektar yang dikuasai oleh sekitar 25
taipan-taipan yang gencar melakukan ekspansi. Bahkan sampai sejauh ini luas lahan sawit itu 3,9 juta hektar itu nyaris setara dengan luas Sumatera Barat. Jadi memang inilah yang menjadi salah satu paradoks dalam di sisi lain bagaimana Bank BUMN itu menyalurkan pinjaman yang sangat amat besar. Di sisi lain juga komitmen untuk menjaga melestarikan lingkungan dan menghindari bisnis yang beresiko, sehingga memang Bank BUMN tidak bisa dicap sebagai bank yang ikut berkontribusi dalam kerusakan lingkungan. Inilah yang disampaikan oleh berbagai aktivis, salah satunya itu dari TUK Indonesia, dari Sawit Watch, bahwa pada dasarnya jangan sampai Bank BUMN yang notabene merupakan bank milik pemerintah atau milik negara ikut serta dan ikut berkontribusi dalam kerusakan lingkungan. Di sisi lain memang ya Bank BUMN bisa berbangga lah karena memang menjadi salah satu kreditor dalam melanggengkan industri dan bisnis kelapa sawit. Tapi di sisi lain sebetulnya ada sebuah data yang miris juga, bahwa ternyata di tengah Bank BUMN yang merajai kreditur untuk perusahaan-perusahaan sawit, tapi ternyata Indonesia itu tidak menjadi investor besar dalam proses ataupun industri bisnis kelapa sawit. Bahkan Malaysia dan Amerika Serikat lah yang justru menjadi investor terbesar dalam membiayai industri dan bisnis kelapa sawit. Bahkan memang dari mungkin Malaysia dan Amerika Serikat menjadi dua negara yang notabene menjadi negara terbesar yang mengucurkan investasi dalam sawit di Indonesia. Tapi Indonesia sendiri hanya tercatat sekitar 4% saja gitu untuk membiayai bagaimana melakukan investasi untuk industri kelapa sawit dalam jangka menengah dan jangka panjang. Untuk itu bahwa Bank BUMN yang terkhusus Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI itu dipertanyakan untuk bagaimana memberikan dan menggelontorkan sejumlah pinjaman yang nominalnya sangat besar untuk membiayai perusahaan-perusahaan sawit. Untuk itu maka cap bank hijau kepada sejumlah bank BUMN itu dipertanyakan oleh sejumlah aktivis yang pada dasarnya tidak mungkin sebuah kerusakan lingkungan, deforestasi, kebakaran hutan dan lahan itu akan terjadi sangat masif mungkin di tahun-tahun ke belakang ini apabila memang Bank BUMN itu menghentikan katakanlah proses pinjaman-pinjaman itu kepada perusahaan sawit, sehingga memang Bank BUMN mungkin bisa memberikan satu pinjaman tapi dengan syarat yang ketat, karena otoritas jasa keuangan juga dinilai juga masih memberikan syarat yang relatif longgar kepada perusahaan-perusahaan sawit, sehingga pada dasarnya keberlanjutan lingkungan, kelestarian lingkungan itu tidak menjadi instrumen utama dalam mempertimbangkan bank-bank BUMN atau khususnya itu Mandiri, BRI dan BNI untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan sawit. Jadi secara analogi bahwa kalau misalkan bank BUMN itu menghentikan pinjaman kepada perusahaan sawit, artinya bahwa ada potensi yang bisa kita selamatkan, yakni kelestarian lingkungan. Dan hal inilah yang disampaikan oleh sejumlah aktivis, terutama di TUK Indonesia dan di Sawit Watch, bahwa pada dasarnya Bank BUMN itu bisa ikut serta dalam merawat dan melestarikan lingkungan, atau juga bisa berperan dalam berkontribusi untuk merusak lingkungan dengan cara apapun. Salah satunya apakah mempertimbangkan memperketat syarat pemberian pinjaman kepada perusahaan sawit, atau di sisi lain juga dengan hari ini yang sudah angkanya sangat jumbo dan fantastis, makanya ini menjadi salah satu pertanyaan besar bahwa bank yang plat merah ini sangat dinilai bahwa ikut serta dalam berkontribusi dalam kerusakan lingkungan. Ya mungkin kita melihat bahwa adanya deforestasi, kebakaran hutan dan lahan dan lain-lain. Maka dari itu komitmen dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan komitmen, terutama Bank Mandiri, BRI dan BNI dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan sawit turut sampai sejauh ini dipertanyakan, karena pinjaman yang diberikan Bank BUMN itu secara langsung atau tidak langsung ternyata ikut serta dalam proses ataupun adanya kerusakan-kerusakan lingkungan di sejumlah daerah. Makanya memang industri sawit menjadi isu yang sangat amat erat dengan kerusakan lingkungan, sehingga banyak pihak yang mempertanyakan bahwa Bank BUMN apakah memang memberikan satu penetrasi lebih ataupun pertimbangan lebih, sehingga memang kerusakan lingkungan
dan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat adat itu menjadi salah satu instrumen utama mempertimbangkan memberikan pinjaman kepada perusahaan sawit. Tentu Bank BUMN mestinya memberikan satu pertimbangan yang lebih komprehensif sehingga memang industri kelapa sawit yang diberikan pinjaman oleh Bank BUMN tidak memberikan kerusakan lingkungan yang menahun, akut, dan krusial sehingga memang Indonesia itu tidak digerogoti oleh aktivitas sawit yang justru berkontraproduktif dengan masyarakat adat yang ada di sejumlah daerah. Kerusakan lingkungan tidak datang dengan sendirinya, maka dari itu bahwa Bank BUMN perlu melakukan pikir-pikir kembali sebelum memang memberikan pinjaman yang sangat besar kepada perusahaan-perusahaan sawit. Karena kerusakan lingkungan, deforestasi, kebakaran hutan dan lahan akan terjadi tatkala memang tidak ada komitmen yang bisa dilekatkan oleh seluruh stakeholder yang ada, termasuk Bank BUMN, untuk menyelamatkan Indonesia dari deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan. Aku, kamu, dan kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk menyelamatkan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan industri bisnis kelapa sawit. Nantikan sajian liputan khusus apahabar.com pada pekan berikutnya.